Shalom adik-adik. Welcome to Ibadah Balita Online GBIS Campung. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Pasti luar biasa. Yuk kita ibadah bersama dengan Kak Febe. Hai, aku Kak Ines. Dan juga ada kakak-kakak ganteng loh. Ada Kak Christian. Ada Kak Mario. Dan juga ada Kak Yeri. Oh ya adik-adik, sebelum kita ibadah, yuk kita berdoa dulu yuk. Lipatlah tangan, tutup mata, untuk berdoa pada Tuhan. Yuk siapkan hati kita untuk beribadah. Terlebih dahulu kita berdoa. Tirukan kakak Febe ya berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat segala berkat-Mu buat segala berkat-Mu yang Engkau limpahkan di di dalam hidup kami. Tuhan, anak-anak-Mu sebentar lagi akan mengikuti ibadah online ini. Tuhan, sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak, aku punya jargon loh biar adik-adik yang di rumah tambah semangat lagi. Aku tahu kok kalian semua liburan kayak gini pasti cuma makan tidur. Hari ini aku bawa jargon biar kalian tambah semangat lagi. Oh bentar Kak, jargonnya apa ya? Jargonnya itu pasti seru lah Kak. Biar ibadah minggu kali ini tuh nggak cuma ini itu aja, biar lebih tambah warna-warni. Warna-warni. Kita coba jargonnya ya Kak. Ayo kita semangat ya Kak. Ya. Kita semangat, adik-adik juga semangat. Jargonnya kalau aku ngomong siapa kita, kalian semua jawab, aku anak Tuhan, aku cinta Tuhan, Tuhan Yesusku luar biasa. Tuhan Yesus emang luar biasa. Yuk Kak, kita coba dulu, nanti kita baru coba. adik-adik diajak. Siapa kita? Aku anak Tuhan, aku cinta Tuhan, Tuhan Yesusku luar biasa. Yuk Kak, adik-adiknya diajak juga biar semangat. Adik-adik bangkit berdiri yuk, kita coba jargonnya bareng-bareng. Yuk adik-adik tetap semangat ya. Yuk berdiri. Boleh kok, bapak ibunya juga berdiri juga boleh. Kita coba jargonnya ya Kak, satu kali lagi. Yuk, bareng adik-adik juga kan? Iya. Oke. Siapa kita? Aku anak Tuhan, aku cinta Tuhan, Tuhan Yesusku luar biasa. Oke, udah siap untuk memuji nama Tuhan adik-adik? Pastinya siap ya Kak ya. Siap. Oke, kita muji Tuhan, jalan bersama Tuhan Yesus. Ikutin gerakan kita ya adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka.
bersama Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yuk kita berjalan ke Kanaan bersama Tuhan. Berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Hore. Udah semangat? Udah berkeringat adik-adik? Pastinya Pastinya udah udah. berkeringat. Tapi biar kita tambah semangat lagi, kita mau jargon lagi dong. Oke, kita aja adik-adik ya kak. Yuk kak, dipimpin. Jargon lagi ya kak. Siapa kita? Aku anak Tuhan, aku cinta Tuhan. Tuhan Yesusku luar biasa. Sekali lagi kak, sekali lagi. Siapa kita? Aku anak Tuhan, aku cinta Tuhan. Tuhan Yesusku luar biasa. Tiba saatnya adik-adik, kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Mari kita berdoa
untuk menyambut firman Tuhan. Tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, kiranya firman-Mu boleh bertumbuh, berakar di hati anak-anak kami, sehingga anak-anak boleh memiliki iman, percaya kepada Yesus, kuat teguh di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, shalom anak-anakku yang kukasihi dalam Tuhan. Apa kabar kalian di rumah? Perkenalkan, nama saya adalah Bapak Musa. Bapak Musa, M-U-S-A, Musa. Bapak Musa ini walaupun sudah tua dengan jenggot yang panjang dan tongkat supaya bisa berjalan dengan mudah, tapi Bapak Musa adalah orang yang diutus oleh Tuhan Allah. Diutus kemana? Diutus ke kanan kah? Diutus ke kiri kah? Bapak Musa diutus untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Kenapa harus dibebaskan bangsa Israel? Karena bangsa Israel bertambah banyak, semakin hari bertambah banyak. Sehingga orang Israel, orang Mesir takut akan keadaan bangsa Israel. Dan maka dari itu bangsa Mesir menjajah mereka. Mereka disuruh bikin rumah, disuruh bikin batu bata, disuruh bekerja terus siang dan malam. Hingga akhirnya bangsa Israel berteriak kepada Tuhan. Tuhan, sampai kapan ini kami kayak gini Tuhan? Capeknya Tuhan bekerja terus. Capeknya bikin rumah terus. Sampai kapan Tuhan? Akhirnya Tuhan mendengar dari surga. Aduh kasihan ini bangsa Israel ini menjerit-jerit. Aduh kasihan lah mereka menangis-nangis. Lalu diutuslah Bapak Musa. Bapak Musa seseorang yang suka sekali menggembalakan kambing domba. Dia diutus Tuhan, dia bilang, aku tidak bisa ngomong Tuhan kalau menghadap Raja Mesir, Raja Fir'aun. Aku tidak pandai ngomong. Tetapi Tuhan bilang, biarlah roh Tuhan hadir dalam mulutmu sehingga kau bisa berbicara kepada orang Mesir itu. Dan akhirnya singkat kata adik-adik, bangsa Israel boleh keluar dari Mesir. Wah mereka senang, mereka bersorak nyanyi. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan. Mereka senang sekali, mereka boleh keluar, bebas tidak bekerja lagi, tidak bikin batu bata lagi. Begitu mereka jalan sampai jauh kali lah jalan ini. Berkeliling. Kemana Bapak Musa ini membawa? Hingga sampai suatu kali di depannya ada lautan luas. Lautan Teberau yang sangat luas. Israel bingung. Bagaimana Tuhan ini kita mau nyebrang, mau lewat ini laut ini. Bagaimana ini? Kalaupun berenang, bagaimana dengan yang kecil-kecil? Bagaimana dengan binatang peliharaan kami? Aduh Tuhan, itu dalam sekali Tuhan. Jangan-jangan ada ikan hiu lagi di dalam itu Tuhan. Aduh nanti kalau dimakan ikan hiu bagaimana Tuhan? Berteriaklah bangsa Israel, bagaimana ini Bapak Musa, kau mau bawa kami kemana? Lalu tiba Musa, aduh bagaimana ini, jangan-jangan aku salah rute ini, ini. Terus, tapi itu hikmat Tuhan ada dalam Musa. Sehingga Tuhan berkata, angkat tanganmu. Musa mengangkat tangan. Tuhan, Allah yang disembah oleh bangsa Israel, tunjukkanlah jalanmu. Jalan kami buat lewat. Akhirnya, wush,
lautnya terbelah menjadi dua. Dan akhirnya mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Ayo, mereka ikut Bapak Musa, ayo kita berjalan. Terus kita berjalan. Mereka kaget-kaget, waduh Tuhan ternyata luar biasa. Itu lautan bisa terbelah menjadi dua. Sehingga ada jalan kering kita bisa jalan. Sementara di belakang ada pasukan Mesir menyerang di belakang dengan membawa pedang, tombak dan panah. Mereka mau mengejar bangsa Israel. Mereka tidak rela kalau bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka kejar dan Musa terus, ayo kita berjalan. Kita nyanyi terus, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Terus mereka berjalan hingga akhirnya semua sudah bisa lewat. Dari yang besar, kecil, binatang peliharaan semuanya bisa lewat. Dan begitu Musa sudah ada di depan laut itu, dia lihat pasukan Mesir menyerang. Mereka naik kuda, naik kuda. Mereka bawa pedang, mereka bawa tombak. Mereka sudah jalan, itu bangsa Israel sudah lewat. Ayo cepat kita lewat cepat. Terus tetapi Musa yang sudah ada di ujung sana dapat hikmat Tuhan lagi, lalu dikatupkannya tangannya, bus, dan akhirnya laut Teberau tertutup kembali sehingga pasukan Mesir boleh tenggelam. Tidak ada satupun yang selamat. Akhirnya orang Israel bersorak, hore, hore, segala kemuliaan bagi Tuhan Allah. Ternyata Allah yang disembah orang Israel itu adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan dari firman Tuhan ini adik-adik, anak-anakku sekalian, bisa diambil sebagai kesimpulan bahwa siapapun kita, mau besar, mau kecil, tua, muda, kalau dipakai Tuhan, Tuhan bisa menjadikannya luar biasa. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya ada jalan keluarnya. Dan kalau kita juga terus berharap sama Tuhan, iman kita ada di dalam hati, ada di mulut, ada di pikiran, Tuhan juga selalu menyertai walaupun kita mengalami kesesakan sekalipun. Contohnya sekarang kita mengalami epidemik yang seperti ini, Corona, sehingga kita tidak bisa beribadah. Tetapi Tuhan selalu menyertai dimanapun kamu berada, kapanpun kamu lagi bermain ataupun kamu lagi di rumah saja, Tuhan Yesus selalu menyertai. Di akhir perjumpaan kita mau tutup ibadah pada hari ini, kita mau berdoa, kita mau lipat tangan, kita mau mengucapkan terima kasih buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Kau memberkati kami semua, Engkau melindungi, menutup bungkus kami semua. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, berkati mereka dengan perlindungan, kesehatan, dijauhkan dari bahaya, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari virus apapun Tuhan. Engkau yang menjagai, melindungi mereka ketika mereka masuk, keluar, bahkan ketika mereka bermain dimanapun juga mereka berada. Engkau selalu menjagai, melindungi mereka semua. Biarlah anak-anak-Mu ini, anak-anak balita-Mu ini terutama Tuhan, iman mereka boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Boleh terus kuat tumbuh di dalam Tuhan Yesus sampai mereka besar nanti. Kau juga berkati orang tua mereka dalam mendidik anak-anak balita ini. Berikan roh hikmat daripada-Mu sehingga anak-anak ini boleh dipimpin, dididik sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu dan biarlah semuanya ini Engkau menjawab dan mengabulkannya. Karena kami minta hanya demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik, anak-anakku yang terkasih. Sampai jumpa lagi di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.